Audio Jungle. Audio Bagi anak kelas 12 MIPA 2, mungkin kalian sudah kangen ya untuk masuk kelas. Nah, di pembukaan ini Pak Iwan akan sedikit memberikan video agar kalian selain bernostalgia dengan kelas kalian, bagaimana keadaan kelas kalian sekarang. Mari kita kelas sebelum pembelajaran ya. Oke, mari. Selamat Pak Iwan ngajar di kelas kalian ya. Selamat siang anak-anak. Siap. Oke. Masih ingat ya? Jangan lupa dong bentuk depan kelas kalian ya. Oke. Neng. Nah, sekarang di sini siswanya tinggal satu ya. Coba dilihat. Nah, yang lain insya Allah seperti ini bentuk kelas kalian. Di kelas 11 MIPA 1 ya. 11 MIPA 1 ya Bu. Oke. Oh, 11 MIPA 2 ya. Oke, ini seperti ini. Nah, mudah-mudahan video kali ini sebagai pengantar pembukaan pembelajaran bisa mengingatkan kalian kepada kelas kalian di SMA Kemala Bayangkari, dan semoga kalian tetap semangat, tetap sehat ya, sehat selalu, yang penting sehat. Oke, tetap semangat belajar, sedikit merefresh otak kalian agar supaya kalian tetap ingat kepada guru-guru SMA Kemala Bayangkari dan khususnya kepada sekolah SMA Kemala Bayangkari. Oke ya, tetap semangat dan perhatikan protokol kesehatan, dan sampai jumpa di tatap muka setelah pandemi ini berakhir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk seluruh siswaku kelas 12 khususnya SMA Kemala Bayangkari. Senang sekali Pak Iwan bisa menyapa kalian semua. Nah, pada kali ini Pak Iwan akan memberikan video pembelajaran. Tidak terasa kita sudah masuk di PJJ ketiga ya. Kali ini Pak Iwan mencoba ingin memvariasi. Kalau kemarin kalian mengikuti pembelajaran Pak Iwan dengan Zoom Meeting, dengan Google Classroom. Nah, sekarang tiba waktunya Pak Iwan buat video. Nah, video ini nanti akan berisi tentang materi-materi khususnya materi-materi praktek, seperti penggunaan multimeter, terus macam-macam multimeter yang digunakan untuk mengukur kuat arus namanya apa, multimeter yang digunakan untuk mengukur tegangan namanya apa, multimeter yang digunakan untuk mengukur hambatan namanya apa. Oke ya, langsung saja, tetap semangat tapi ya jangan ngantuk ya, siapkan kopi. Oke. Kita akan buka materi Pak Iwan. PJJ ketiga. Oke. Tentang alat ukur listrik. Oke. Ya. Yang pertama, kalian harus tahu dong alat untuk mengukur besaran listrik ya. Yaitu apa? Multimeter. Benar sekali ya. Cuma kadang multimeter itu banyak. Jadi kalau kalian besok di perkuliahan, di situ ada praktikum fisika dasar ya. Kalau kalian ambil jurusan kimia, matematika, atau biologi, pasti kalian akan dapati kuliah atau praktikum fisika dasar. Nah, pada dasarnya nanti kalian disuruh untuk menggunakan alat ukur fisika, baik itu jangka sorong, baik itu mikrometer, baik itu termometer, baik itu dinamometer, baik itu lightmeter dan sebagainya. Nah, pada kali ini Pak Iwan akan memberikan tutorial atau bagaimana cara dan macam-macam multimeter itu. Nah, intinya pada kesempatan kali ini kalian harus tahu bagaimana cara menggunakan alat ukur multimeter, bagaimana cara memasangnya, dan bagaimana membaca skalanya. Tentu saja yang Pak Iwan tampilkan di sini sekedar gambar ya. Jauh berbeda ketika kalian itu mempraktekkan secara
mandiri atau secara berkelompok besok ketika di sekolah atau di tingkat lebih lanjut yaitu di universitas. Oke lah. Yang penting nanti kalian tahu langkah-langkahnya, dan sebelum tahu langkah-langkahnya kalian harus tahu bagian-bagian multimeter itu. Ada dua jenis multimeter, yaitu multimeter digital. Nah, bisa kita ambil contoh, ini multimeter digital ya. Yang kedua adalah multimeter analog. Nah, kalau di soal-soal fisika SMA yang banyak keluar di multimeter analog, seperti ini multimeter analog. Nah, ini multimeter digital. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang belum tahu ya bagian-bagian daripada multimeter. Jelas ya, saya terangkan. Khususnya di sini akan saya terangkan multimeter analog. Kalau digital kan nggak usah digital, langsung kita pasang pada alat ukur yang kita ukur, maka hasilnya tertera pada angka digital di sini. Kalau multimeter analog kita harus menggunakan rumus, maka saya akan menggunakan multimeter analog. Nah, pada multimeter analog bagian-bagiannya terdapat 3 bagian yang terpenting. Sebenarnya cuma 3 saja, yaitu yang pertama adalah batas ukur atau skala ukur. Dia itu untuk mengukur, pengen ukur apa toh? Multi itu apa? Multi itu banyak ya. Multi itu banyak. Jadi kalau ini sebenarnya multi ini namanya semua itu multimeter. Jadi kalau kita ingin mengukur tegangan, maka kita harus merubah atau memutar saklar ini di posisi tegangan di sini. Nah, terus kalau ingin mengukur kuat arus, maka saklarnya harus kita posisikan ke kuat arus. Kalau untuk mengukur hambatan, maka saklarnya kita posisikan pada skala hambatan. Kesemuanya ini dinamakan sebagai skala pemilih. Ya, skala pemilih. Memilih apa? Memilih untuk apa? Atau multimeter kita ingin gunakan untuk mengukur apa? Ya. Terus yang kedua adalah jarum penunjuk nih ya, jarum penunjuk. Nih jarum penunjuknya, di sini ada jarum penunjuk ya. Terus yang ketiga adalah skala angka ya, skala angka. Ini jarum penunjuk, di sini skala jarum atau skala angka. Oke, masih belibet, akan saya terangkan lebih jauh nanti ya. Yang penting yang pertama yang kalian harus hafalkan bagian ada 3 bagian terpenting di multimeter analog. Yang pertama adalah batas ukur atau skala pemilih. Yang kedua adalah jarum penunjuk. Yang ketiga adalah skala utama. Oke. Di sini sebelum kita lebih jauh, Pak Iwan terangkan bagaimana cara menghitung atau mengukur dengan menggunakan multimeter. Yang pertama yang perlu kalian ingat adalah bagaimana cara memasang amperemeter terlebih dahulu. Nah, cara memasang amperemeter harus dipasang secara seri dengan kawat yang akan kita ukur dengan arus yang akan kita ukur. Nah, di sini ada sumber tegangan. Oke. Ya. Seri itu seperti ini. Nah, kita pasang nih, yang kutub negatifnya kita pasang dengan potensial negatif. Terus yang positifnya kita pasang dengan potensial positif seperti ini. Ini hambatan itu atau tahanan bisa diganti dengan lampu. Jadi ini seri, tidak ada bercabangan. Digital juga sama ya. Ini di sini. Oke. Kalian bisa baca di sini. Nanti untuk file ini Pak Iwan akan berikan ke kalian. Kalian bisa mempelajari lebih jauh lagi ya secara mandiri. Pak Iwan di sini akan mengajarkan poin-poinnya. Nah, ini fungsi dari PowerPoint ya, poin-poinnya saja. Terus bagaimana cara memasang voltmeter DC? Ini ternyata dipasang secara paralel ya. Nah, seperti ini. Dipasang secara paralel seperti ini. Langsung dicolokin aja. Nah, seperti ini langsung dipasang secara paralel. Jadi multimeter multimeter yang digunakan untuk mengukur kuat arus dipasang secara seri. Multimeter yang digunakan untuk mengukur tegangan dipasang secara paralel seperti ini ya. Oke. Terus selanjutnya multimeter yang digunakan untuk mengukur tahanan atau hambatan itu langsung secara paralel juga, tapi langsung ya, tidak usah dihubung. Tahanan itu tidak usah ini tahanan namanya,
tidak usah dihubungkan dengan sumber tegangan. Jadi tahannya dilepas langsung diukur ya. Tahannya dilepas langsung diukur. Oke. Sekarang cara membaca skala ohmmeter. Tadi ada 3 hal yang penting, bagian yang penting yang perlu kalian pahami apabila kalian menggunakan multimeter analog ya. Yang pertama adalah jarum ukur, menunjukkan angka berapa toh jarum itu gitu ya. Yang kedua adalah batas ukur di sini. Ya, batas ukur. Di sini ada besaran-besaran yang bisa diukur oleh multimeter ini. Terlihat di sini V. Coba kalian tahu V itu satuan dari apa? Benar. V itu adalah satuan dari tegangan atau disingkat sebagai volt. Satuan tegangan berarti di sini untuk mengukur tegangan. Jadi bagian sini untuk mengukur tegangan. Ini bagian sini untuk mengukur tegangan. Terus di sini untuk mengukur tegangan. Apa bedanya bagian sini sama bagian sini? Bagian yang bawah ini untuk mengukur tegangan DC. Contoh tegangan DC, tegangan pada baterai, tegangan pada aki yang tidak nyetrum itu ya, yang bisa digunakan untuk untuk mengaliri arus pada radio, pada HP kalian gitu ya, pada handycam kalian dan macam-macam. Terus ini tegangan PLN 220 ya, tegangan AC ya, biasanya tegangan AC pada stop kontak seperti ini ya. Ini tegangan AC. Ada tegangan AC di sini. Bagaimana cara menggunakannya? Tinggal colok aja. Tapi jangan dihubungkan ya, nanti konslet. Tinggal colok aja seperti ini. Ini di sini akan mengalir pada tegangan AC. Nah, sakarnya harus kita rubah, kita putar ke arah tegangan AC seperti ini. Ini di sini ada angka-angka. Ini angka-angka ini menunjukkan batas ukur kita. Sebagai contoh, saya ingin mengukur tegangan AC ya. Saya ingin mengukur tegangan AC. Tegangan AC PLN itu kira-kira 220 ya, 220 volt. Maka kita harus memposisikan skala ukur ini pada posisi angka lebih dari 220 volt. Jangan orang kita ini bisa lebih jelasnya gini. Wong kita ingin mengukur tegangan 220 volt, ya kan? Maka batas ukurnya harus lebih daripada 220 volt gitu. Atau kalah gini loh. Kita ingin menggunakan ukuran sepatu kita itu 40, ukuran 40 gitu kan. Ukuran sepatu kamu 40. Maka kamu harus beli minimal kan ukuran 40. Jangan lebih kecil dari 40 kan, ya kan? Atau kalau pengen longgar, kamu memilih ukuran yang 41 atau 42. Kira-kira batas ukur seperti batas minimum yang diperbolehkan untuk mengukur suatu tegangan atau suatu kuat arus seperti ini. Jadi kalau menginginkan, kalau di sini tertera, oh berarti ini harusnya tegangannya 220 volt PLN itu. Maka batas ukurnya minimal itu di 220 volt. Di sini kamu atur 220 volt. Jangan kamu posisikan ke 10 volt. Meledak nanti ampermeternya. Ya. Batas ukurnya harus kamu posisikan ke 250 volt di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Ini batas ukur namanya. Ketiga ya, ingat ya, batas ukur di sini, batas ukur. Ya, batas ukur terdapat di skala ukur ini. Terus yang kedua adalah jarum penunjuk angka. Yang ketiga adalah skala maksimumnya. Kamu pilih di sini. Ya. Yang paling atas ini angka-angka apabila kalian ukur hambatan. Terus yang tengah ini, yang warna merah, ini apabila kamu ingin mengukur kuat arus baik AC baik DC. Nah, yang tengah ini apabila kamu ingin mengukur tegangan, ya, tegangan baik DC maupun AC. Nah, tinggal kita putar-putar aja, kita posisikan di mana ya, posisi yang akan kita ukur, apa besaran yang kita ukur gitu. Nah, karena di sini alat ini bisa mengukur besaran tegangan, besaran daripada listrik, berbagai macam besaran listrik. Ada voltmeter, ada amperemeter, dan ada ohmmeter. Maka dinamakan alat ini sebagai multimeter, multi itu banyak, gitu ya. Terus kemudian coba kita akan hitung, ini kurang jelas ya. Ini cara membaca skala voltmeter. Sebenarnya untuk membaca skala voltmeter sama amperemeter sama ya.
lebih jelasnya ini saja. Contoh yang pertama. Sebagai contoh gambar di sini mungkin tidak terlalu kalian lihat ya, bisa kalian lihat, tapi di sini sudah Pak Iwan lihat di sini ya. Di sini saya akan ukur sebuah tegangan DC. Nah, saklarnya harus kita posisikan ke tegangan DC. Nah, batas yang pertama yang harus kita posisikan adalah, yang harus kita tahu adalah batas ukur. Batas ukurnya. Lihat batas ukurnya. Batas ukurnya di sini di angka 50. Tulis ini. Oh, batas ukurnya 50 DC volt, ya kan? Dan di sini untuk mengukur tegangan DC atau tegangan baterai. Terus yang kedua adalah jarum penunjuk. Nah, di sini ada jarum penunjuknya, ternyata jarum penunjuknya tertera di sini angkanya 9 volt di sini ya. 9 volt. Gitu ya. Mungkin kalian tidak terlalu bisa melihat, tapi di sini memang benar ya, ini 9 volt. Yang kedua adalah skala maksimum. Di sini tulis dulu ya. Terus yang ketiga adalah skala maksimum. Ketika kita baca 9 volt ini, skala maksimumnya berapa? Kalian lihat skala maksimumnya di sini. Kita pilih skala yang tengah ya, di sini ya, yang skala yang tengah ini. Oke, skala maksimumnya yaitu 50 volt di sini. Atau bisa saya perjelas nanti ya. Terus lalu bilangan ini ya kita masukkan di sini ya, jarum ukurnya 9 volt, skala maksimumnya 50 volt, batas ukurnya 50 volt DC gitu ya. Terus hasil ukurnya bagaimana cara mencari hasil ukur atau X-nya? X-nya didapat dari rumus jarum ukur. Berapa jarum ukurnya? Yaitu 9 di sini. Batas ukurnya berapa? Batas ukurnya di sini berapa? 50. Terus yang dibagi dengan skala maksimumnya. Berapa skala maksimumnya? Di sini terdapat 50 volt. Jadi ini 50 bagi 50 ternyata nilai sebenarnya adalah 9 volt. Ini kebetulan saja nilai sebenarnya sama dengan jarum ukurnya. Terus contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua ini lebih simpel dan bisa kita amati. Coba kalian lihat yang pertama, jarum ukurnya. Jarum ukurnya berapa? Menunjukkan angka berapa? 20. Tapi di sini untuk mengukur apa? Apa ayo? Ini unit of apa ayo? Ini satuan dari apa? Ini satuan dari, benar, kuat arus dalam miliampere gitu ya. Berapa jarum penunjuknya? Menunjukkan angka berapa? 20 miliampere. Terus berapa batas ukurnya? Terlihat nih. Jangan dilihat ini, yang dilihat ini nih batas ukur. Oh, batas ukurnya kita posisikan pada angka 20. Batas ukurnya. Terus berapa skala maksimum daripada angka-angka tertera di layar tampilan amperimeter ini? Kamu lihat nih. Skala maksimumnya berapa? Oh, ini skala maksimumnya 50 miliampere. Kalau sudah diketahui 3 poin ini, maka tinggal masukkan rumus. Jadi hasil ukur alat tersebut adalah jarum ukur kalikan batas ukur dibagi dengan skala maksimum. Kalau Pak Iwan lebih mudah menyingkat dengan jar tas per sek. Jarum ukur dikalikan batas ukur dibagi dengan skala maksimum. Ada 3 poin ya, ada 3 poin itu. Jangan lupa kalau kalian ditanya besok ketika kalian lebih lanjut lagi memahami fisika di praktikum fisika dasar selanjutnya di tingkat lanjut, ingat ya, membaca alat ukur multimeter, kalian ingat 3 besaran yang harus kalian ketahui, yaitu jar tas per sek ya. Jarum ukur dikalikan dengan batas ukur dibagi dengan skala maksimum. Jar tas per sek. Terus tinggal ngalikan saja. Jarum ukurnya 20 kalikan dengan batas ukurnya 25 dibagi dengan skala maksimumnya 50. 25 bagi 50 kan setengah ya kan. 20 bagi setengah atau 20 bagi 2 ketemu 10 miliampere. Seperti itu. Oke. Ini seperti ini untuk pembacaan alat ukur besaran fisika ya. Kemudian Pak Iwan akan menerangkan lebih jauh tentang hambatan. Ya. Jadi pada pokok bahasan yang kemarin
apa yang mempengaruhi kuat arus itu antara lain adalah hambatan. Ya. Pak Iwan pernah bertanya pada salah seorang siswa kelas 12 MIPA 2, mengapa kita harus menggunakan konduktor atau kawat konduktor untuk mengalirkan listrik. Banyak banget jawabannya, dan itu benar jawabannya. Kenapa kita menggunakan kawat konduktor untuk mengalirkan arus listrik? Jawabannya adalah kawat konduktor adalah suatu kawat atau suatu benda yang dapat menghantarkan listrik. Ya. Sehingga kenapa kok bisa menghantarkan listrik? Karena mempunyai hambatan yang kecil. Kenapa hambatan kecil? Kenapa ya? Karena hambatan jenisnya itu kecil. Ya, hambatan jenisnya kecil. Nah, pada kali ini Pak Iwan akan membahas apa saja toh yang mempengaruhi hambatan suatu kawat atau hambatan suatu kabel. Ya. Jadi lebih baik kalau kita ingin mengalirkan arus listrik itu kita gunakan kabel dari bahan apa toh? Kita sudah tahu ya, yaitu kita gunakan bahan tembaga ya. Tapi mengapa kok tembaga? Kok nggak besi? Kok nggak kawat? Kok nggak seng? Kan logam banyak, kenapa harus tembaga? Nah, coba kita cari tahu jawabannya. Nah, di sini ada 3 hal yang mempengaruhi hambatan suatu kawat. Yang pertama adalah ini rho, dibaca rho ya ini, rho. Rho itu adalah hambatan jenis kawat. Jenis kawatnya sendiri, ya. Jenis kawatnya sendiri. Gitu ya. Jenis kawatnya sendiri. Ya. Sama-sama kawat contohnya, sama-sama kawat berbahan dasar tembaga gitu kan. Pak, kalau saya punya kawat berbahan dasar tembaga, ya. Kalau saya punya kawat berbahan dasar tembaga, dua kawat ya berbahan dasar tembaga. Kira-kira apakah hambatannya itu sama? Ya. Jawabannya apa? Tidak. Lebih panjang mana? Lebih luas mana? Gitu kan? Nah, di sini kita akan bahas coba. Yang mempengaruhi hambatan yang pertama adalah hambatan jenis kawat itu sendiri, ya, jenis kawatnya. Yang kedua adalah panjangnya kawat. Semakin dia panjang, kawatnya akan mempunyai hambatan besar, gitu ya. Jadi kabel-kabel listrik itu semakin panjang kabelnya, maka hambatannya besar. Oke. Jadi sudat ya, sudat pada rangkaian listrik arus tinggi itu ya, itu kawatnya panjang-panjang banget. Ya. Nah itu menggunakan kawat yang kawat yang terdiri dari bahan tembaga yang cukup bagus. Nah, yang diprediksikan nilai hambatan jenisnya cukup kecil banget. Ya, karena untuk menyeimbangkan panjang kawatnya itu sendiri. Oke. Karena semakin panjang kawat, maka hambatannya semakin besar. Jadi kuat arus yang dialirkannya akan terhambat, sehingga hambatannya jadi kuat arusnya jadi semakin kecil gitu ya. Terus yang kedua adalah luas kawat. Semakin gede kawat, semakin bagus. Jadi kalau pilih kabel itu pilih kabel yang besar, jangan pilih kabel yang kecil ya. Karena semakin luas kawat, maka hambatannya semakin kecil. Oke, semakin luas kawat atau semakin besar kawat atau kabel, maka hambatannya semakin kecil. Tapi semakin panjang kawat, maka hambatannya semakin besar. Kira-kira seperti itu. Ya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hambatan suatu kawat. Jenis kawat, panjang kawat, dan luas kawat. Nah, coba kita lihat. Di sini faktor yang mempengaruhi hambatan kawat, yaitu salah satunya jenis kawat. Ternyata kalau kita lihat di situ di tabel itu, beberapa kawat atau penghantar listrik yang mempunyai hambatan dari yang terbesar ke terkecil. Ternyata kalau logamnya kita pilih emas, perak, tembaga, aluminium,
tungsten apa nih? Besi dan platina ya di situ. Ternyata logam yang paling kecil ya, yang paling kecil yang mempunyai hambatan paling kecil itu apa? Ternyata bukan tembaga. Apa itu? Kalau pangkatnya sama itu, pangkat 10 pangkat negatif 8 ya. Ternyata yang paling kecil adalah perak. Tapi kan mahal ya perak. Terus yang kedua apa? Tembaga. Ya. Terus yang paling besar apa? Platina. Makanya platina cocok ya untuk merekonstruksi tulang ya kan. Karena dia mempunyai hambatan jenis kecil ya. Tapi tidak berarti dia tidak menghantarkan listrik. Dia tetap menghantarkan listrik. Bagi kalian yang pernah operasi menggunakan platina, jangan dekat-dekat dengan alat-alat elektronika ya. Salah-salah nanti kalian kesetrum. Ya. Nah, apa toh imbasnya pada lampu jika kita gunakan kawat yang berbeda? Contoh yang pertama, kita gunakan besi yang hambatan jenisnya itu 9,7. Yang kedua, kita gunakan tembaga yang hambatan jenisnya yaitu sekitar 1,68. Ya. Tembaga mempunyai hambatan jenis lebih kecil daripada besi. Terus apa tahu imbasnya pada lampu? Ternyata jika digunakan penghantar yang berbahan dasar besi, lampunya lebih redup karena hambatan jenisnya besar. Bagaimana jika digunakan tembaga? Ternyata lampunya lebih terang karena hambatan jenisnya kecil. Itu kira-kira seperti itu. Ini ya visualisasinya. Nah, andai kata Pak Iwan punya kawat yang mempunyai berbahan dasar sama ya, dua kawat yang berbahan dasar sama. Katakanlah kawat itu tembaga, sama-sama tembaga, oke ya. Panjangnya sama, ya, luasnya sama. Kira-kira hambatan jenisnya sama atau tidak? Bukan hambatan loh ya. Kita sudah membahas hambatan jenis. Kawat sama, dua kawat yang sama. Kalau saya mana? Ada dua kawat yang sama, ya, panjangnya sama, luasnya sama, jenisnya sama. Kira-kira hambatan jenisnya sama tidak? Oke, jawabannya adalah hambatan jenis bergantung dari suhu kawat tersebut. Jadi sama-sama kawat, ya, ada dua kawat nih, sama panjangnya, sama luasnya, sama jenisnya. Jika kawat itu lebih tinggi suhunya, maka kawat itu akan mempunyai hambatan jenis lebih tinggi daripada kawat yang lebih dingin. Jadi kawat yang panas ya, mempunyai hambatan jenis lebih besar daripada kawat yang dingin. Maka ini gampang kok ini. Kalau aplikasi kehidupan sehari-hari ini pada HP kalian kan di situ ada komponen elektronika, di dalamnya ada kabel-kabel jelas ya. Kalau HP panas sering hang kan, nah, karena dia karena semakin panas maka hambatan jenisnya di dalam komponen-komponen elektronika yang ada di dalam HP itu semakin gede, sehingga apa? Arusnya tidak bisa mengalir, sehingga hang ya. Oke, jadi ada sedikit yang mempengaruhi hambatan jenis itu sedikitnya ada berapa nih? Ada dua faktor ya yang mempengaruhi hambatan jenis suatu kawat. Yang pertama adalah hambatan jenis awalnya itu sendiri. Yang kedua adalah perubahan suhunya, gitu ya. Jadi sebenarnya cuma ada satu, semakin tinggi suhu daripada kawat itu, maka hambatan jenisnya akan semakin tinggi. Semakin rendah, maka hambatan jenisnya semakin rendah. Gitu. Oke. Ini materi tidak bisa saya berikan, itu yang tadi. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalkan kamu ingin menghubungkan tap
stereo dengan speaker yang lokasinya cukup jauh. Jika masing-masing kawat panjangnya 20 meter dan kawat tersebut terbuat dari tembaga. Berapakah diameter kawat agar hambatannya 0,1 ohm ya. Jika besar arus yang mengalir ke masing-masing speaker 2 ampere, berapakah? Ini besok aja ya. Ini besok aja. Oke. Nah, ini materi pengalihan Pak Iwan. Di sini ada resistor, ya, alat elektronika yang dinamakan sebagai hambatan, ya, hambatan yang dibuat oleh pakar-pakar elektronika namanya resistor. Di situ ada gelang-gelang. Ya, ada first gelang, ada gelang pertama, ada gelang second dikit, terus multiplier dikit, dan ada toleransinya. Nah, di situ ada ada gelang pertama, gelang kedua, dan gelang ketiga itu menandakan besarnya hambatan itu sendiri. Ya. Contoh, fish dikit itu warnanya apa? Gelang pada ini warnanya apa nih? Warna merah ya, warna merah. Nah, di sini harus kita tabel, ada tabel, disediakan tabel resistor. Ya. Biasanya membacanya kita gunakan tabel ini. Yang pertama warna merah, kita gunakan warna merah itu apa? Angka berapa? Oh, 2. Ya. 2. Terus warna yang kedua adalah hijau. Warna hijau itu warna hijau itu. Nah, ini warna hijau itu sebagai angka yang kedua ya biasanya, angka kedua. Nah, jadi ini 1 terus 5. Nah, yang ini faktor pengali. Ya, kalau ini kan emas warnanya ya, Mas. Emas itu faktor pengalinya 10 pangkat min 1 ya. Oke. Ini mungkin materi pengalihan ini tidak akan Pak Iwan bahas ya lebih jauh. Ini ya. Kalau nanti akan saya berikan materinya, ini tidak akan saya keluarkan di soal-soal ya. Tapi untuk pengetahuan saja, contoh bagaimana menentukan nilai hambatan. Misalnya contoh gelang pertama warnanya hijau, ya. Gelang kedua gelang pertama warnanya biru. Gelang kedua warnanya hijau. Gelang ketiga warnanya merah ya. Oke, ini faktor pengalinya. Nah, toleransinya berapa persen? Ya, ini faktor pengalinya 1. Misalnya 1, 2. Nah, contoh ya, seperti ini. Gelang pertama warna merah, berarti kita masukkan angka berapa? 2, gitu kan. Gelang kedua warnanya hijau, kita masukkan angka 5, berarti 25. Terus gelang ketiga warnanya emas. Emas itu 10 pangkat 1 ya, salah ya. Harusnya 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu berapa? 10. Tetap 10 ya. Berarti nilainya 2 5 kali 10 pangkat 1. Berarti nilainya adalah 250. Oke. Nah, sekarang kita bahas sebuah hambatan jika contoh ya nih, ini ada contoh soal. Sebuah hambatan memiliki 3 gelang. Gelang pertama berwarna orange. Gelang kedua berwarna hijau. Gelang ketiga berwarna merah. Berapa nilai hambatannya dan berapakah toleransinya? Gelang pertama berwarna orange. Orange tadi nilainya berapa? 3. Terus gelang kedua berwarna hijau. Hijau tadi nilainya berapa? 5. Oke. Gelang ketiga berwarna apa? Merah. Merah itu 2, ya kan? Nah, oke, seperti ini. Jadi cukup ini kita tuliskan. Kita gandeng gelang pertama dan gelang kedua, jadi nilainya ada 35. Kali ya, faktor pengalinya gelang warna merah 2, berarti kalikan 10 pangkat 2. Jadi 3.500 atau 3,5 kilo ohm. Karena hambatan tidak memiliki gelang keempat atau gelang keempat tidak berwarna, maka toleransi hambatan tersebut adalah 20%. Nih toleransinya. Ini tidak berwarna. Jadi gini loh. Kalau kita artinya toleransi itu contoh di sini jelas ya 3,5 kilo ohm. Ini 3,5 kilo ohm nilainya. Jadi
Jadi kalau kita punya alat ya, di sini ada spesifikasinya. Resistor misalnya, resistor mempunyai spesifikasi 3,5 kilo. Ya. Nah, terus kita ukur menggunakan alat yang namanya ohmmeter, kita ukur sebenarnya. Nah, apabila resistor itu masih bagus, maka nilainya itu tidak akan jauh dari 3,5 kilo ohm tadi. Toleransinya berapa persen? Ya sekitar 20% lah. Contoh kalau saya punya, misalnya kita ada spesifikasi resistor misalnya 1000 ohm, ya kan? Terus setelah kita ukur dengan menggunakan alat ohmmeter, ternyata besarnya 50 atau 500 ohm, ya. Seharusnya spesifikasinya tertera 1000 ohm, ternyata kita ukur hanya sekitar 500 ohm. Nah itu kan toleransinya sekitar 500 bagi 1000 bagi berapa? Setengah kalikan 100 berarti 50% itu. Jadi ini nggak masuk. Ini jelas resistor yang rusak. Jadi toleransi itu range kerusakan antara spesifikasi dengan hasil baca daripada resistor yang terukur di alat yang namanya ohmmeter. Jadi gitu ya. Contoh lagi gini. Pak Iwan punya resistor nilainya punya resistor yang spesifikasinya 2000 ohm. Setelah Pak Iwan ukur dengan ohmmeter, nilainya hanya sekitar 1000 ohm. Nah, dari 2000 ke 1000 kan jauh nih, ya nggak? Atau gini mudahnya gampang. Spesifikasi di speedometer kamu kan misalnya ada motor di spesifikasi speedometer kamu, misalnya kecepatannya tertinggi adalah 160 ya kan, km per jam. Ternyata kamu coba mentok pol ya, ternyata hanya sekitar 80 km per jam. Dari 160 ke 80 itu kan jauh banget. Berarti ada apa-apa di motor tersebut. Toleransinya berapa itu? 80 bagi 160. Setengah ya, setengah kalikan 100. 50%. Jadi mungkin motor tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, kalau beli motor yang seperti itu jangan. Seperti halnya kalau kita beli resistor, tidak, minimal toleransinya harus mendekati yang tertera di dalam gelang-gelang. Oke ya. Oke. Mungkin sampai sini untuk pembelajaran dengan menggunakan video OBS ya. Lain kesempatan kita akan bahas bagaimana rangkaian hambatan dipasang secara seri, bagaimana hambatan jika dipasang secara paralel, dan bagaimana analisis rangkaian seri dan juga paralel. Oke, pada kesempatan lebih jauh lagi. Tapi nanti sebelumnya Pak Iwan akan memberikan video-video sehingga kalian bisa sambil tervisualisasi sini, dan juga kalian akan bisa mengambil intisarinya. Bagaimana karakteristik hambatan seri, bagaimana karakteristik hambatan paralel, bagaimana kuat arusnya, bagaimana tegangannya, itu ya. Ini nanti hambatan itu banyak ya, hambatan kawat tadi yang kita bahas hambatan kawat. Nah, besok kita bahas juga hambatan dalam elektronika, yaitu yang bernama tadi resistor. Juga kita akan bahas hambatan sebuah lampu pijar itu ya. Ini besok kita akan bahas 3 hambatan pada kawat, hambatan pada lampu pijar, dan hambatan pada komponen